Seorang wanita menguji parfum baru pada seorang gadis muda, tanpa sadar menempatkan nyawanya dalam bahaya besar, karena aroma yang sangat kuat itu langsung menarik jutaan lebah yang marah. Saat kawanan lebah yang sangat banyak itu menyerbu, kepanikan pun terjadi dan semua orang di sekitarnya melarikan diri demi menyelamatkan diri. Anehnya, lebah-lebah itu sama sekali mengabaikan kerumunan dan hanya terpaku pada gadis yang ketakutan tersebut. Putus asa untuk melarikan diri, gadis itu berlari menuju kolam renang terdekat dan langsung menyelam ke dalam air. Namun, kawanan lebah yang ganas itu tidak mau pergi. Mereka terus melayang tepat di atas permukaan air dan langsung menyerang wajahnya. Setiap kali ia muncul ke permukaan untuk mengambil napas, seorang saksi segera menelepon layanan darurat Matuksuwan Solas. Tetapi operator menyampaikan kabar buruk. Semua petugas pemadam kebakaran di daerah itu sedang menangani keadaan darurat lainnya. Operator menyarankan agar gadis itu tetap berada di bawah air untuk bertahan hidup, sehingga muncul pertanyaan yang mengerikan. Berapa lama ia sanggup menahan napas? Dalam keputusasaan mencari solusi, operator menyarankan agar gadis itu diberi sebuah pipa agar bisa bernapas dari bawah air. Ketika tim penyelamat akhirnya tiba setengah jam kemudian, mereka menemukan gadis itu masih hidup secara ajaib, menggigit pipa pernapasan di mulutnya. Namun awan lebah yang begitu padat dan mengerikan membuat bahkan para petugas pemadam kebakaran pun ragu untuk mendekat. Jack, salah satu anggota tim, mengusulkan menggunakan asap untuk mengusir kawanan lebah, seperti yang pernah dilakukan dalam misi sebelumnya. Namun pemimpin timnya yang frustrasi segera menolak usulan itu. Ia bersikeras bahwa seluruh kawanan lebah harus dimusnahkan agar tidak mengancam seluruh kota. Saat para pemimpin masih berdebat, keadaan gadis itu berubah semakin kritis ketika lebah-lebah mulai merayap masuk ke dalam pipa pernapasannya. Jack kemudian mengajukan ide brilian lainnya. Karena baru saja ada peluncuran parfum di dekat lokasi, mereka bisa menggunakan parfum yang sama untuk memancing kawanan lebah menjauh. Seketika semua mata tertuju pada Gary. Seluruh tubuh Gary disemprot dengan parfum beraroma kuat itu dari kepala hingga kaki, menjadikannya sasaran yang tak tertahankan bagi para lebah. Meski sangat tidak senang harus menjadi umpan hidup, Gary membuka pintu dan berlari mengelilingi kolam secepat mungkin. Rencananya berhasil. Awan lebah yang sangat besar mengejarnya dan menempel pada pakaian pelindungnya, sehingga menjauh dari area kolam. Begitu area kolam bersih, tim penyelamat segera mengangkat gadis itu yang sudah tidak sadarkan diri dari dalam air. Ia masih hidup, tetapi napasnya sangat lemah. Seluruh tubuhnya membengkak parah, dan organ-organ vitalnya hampir berhenti berfungsi akibat ratusan sengatan lebah berbisa. Waktu terus berjalan, dan dokter yang berada di lokasi memperingatkan bahwa mencabut sengat satu persatu akan memakan waktu berjam-jam. Waktu yang sudah tidak dimiliki gadis itu tiba-tiba. Seorang warga menyarankan menggunakan lakban berkekuatan tinggi untuk mencabut semua sengat sekaligus. Tim medis segera mengeringkan kulit gadis itu, menempelkan lakban, lalu menariknya dengan cepat berulang kali hingga berhasil mencabut sebagian besar sengat berbisa. Mereka kemudian segera memberikan obat darurat, dan dalam beberapa saat kadar oksigen dalam darah serta denyut nadinya kembali stabil, sehingga nyawanya berhasil diselamatkan secara ajaib. Sementara itu, Gary masih terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Seluruh tubuhnya tertutup selimut tebal lebah yang sangat agresif. Tepat ketika keadaannya semakin putus asa, seorang peternak lebah profesional tiba di lokasi. Dengan menggunakan mesin penyedot khusus berkekuatan tinggi, ahli tersebut dengan hati-hati dan efisien menyedot seluruh kawanan lebah dari pakaian pelindung Gary.